Bus listrik milik Dinas Perhubungan Kota Makassar diefektifkan untuk melayani antar jemput anak sekolah dan guru. 3 bus listrik tersebut memiliki teknologi spesial dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Artificial Intelligence atau AI dan Internet of Things menyempurnakan layanannya. Teknologi ini menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat berkomunikasi, mengumpulkan, dan bertukar data. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Makassar, Jusman, mengatakan teknologi tersebut memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kendaraan, supir, hingga penumpang. Kata Jusman, teknologi tersebut telah disetting untuk mendeteksi jenis-jenis pelanggaran. Misalnya tingkat kecepatan pengemudi yang melebihi rata-rata, pengemudi sedang merokok, mengantuk, hingga tidak fokus. Jika pelanggaran tersebut dilakukan, maka sistem akan otomatis mengirim notifikasi rekam jejak pelanggaran yang dilakukan. Sejauh ini sudah ada 288 evidence yang dilakukan oleh sopir. Teguran lisan diberikan untuk mengingatkan mereka. Jika pelanggarannya berat, Dishub akan mengeluarkan evidence report card atau teguran secara tertulis. Ketiga bus listrik ini sudah menggunakan teknologi artifisial, kemudian menggunakan sensor IoT. Keunggulan daripada ketiga mobil bus kita ini bisa terpantau perjalanannya, kemudian tracknya juga bisa terpantau di baik dari mobile maupun dengan web base atau desktop yang ada di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kemudian berbasis Android juga kita bisa pantau mengenai aktivitas yang ada di dalam bus maupun di luar bus. Beberapa keunggulan lainnya adalah selain bisa memantau perjalanan bus kita melalui aplikasi ini, kita juga bisa memantau kondisi siswa yang ada di dalam kendaraan, aktivitasnya dan bagaimana keadaannya di dalam. Kita bisa menghitung, kemudian bisa mendeteksi juga hal yang membahayakan bagi siswa. Terus selanjutnya kita bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sopir. Misalnya pelanggaran parkirnya, kemudian pelanggaran mengambil kecepatannya, pelanggaran terhadap jalurnya misalnya. Selain daripada itu, pelanggaran termasuk juga perilakunya. Perilaku sopir yang menyimpang misalnya merokok ataukah mengantuk atau tidak fokus, ya. Kita bisa memantau semua kondisi baik sopirnya maupun siswa-siswa yang di dalam kendaraan. Selain itu kita juga menyiapkan internet di dalam mobil ini. Internetnya sudah cukup lumayan, kita bisa berinteraksi dengan sopir ini, dengan kendaraan ini di luar sistem. Hal lain juga yang tidak kalah bagusnya mobil ini karena difasilitasi dengan beberapa fitur-fitur tambahan. Misalnya adanya smart TV yang bisa digunakan untuk sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan berlalu lintas misalnya. Terus yang selanjutnya ada hal yang juga cukup menarik. Sebenarnya kita bisa menegur sopir pada saat dia melanggar. Terus yang selanjutnya kita bisa berkomunikasi juga dengan siswa-siswa yang ada di dalam kendaraan. Jadi sudah sangat bagus sekali. Mungkin saat ini adalah yang kita pikirkan adalah pertama adalah bagaimana benar-benar kendaraan ini lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Teman-teman hari ini sudah melakukan sosialisasi, kemudian kami juga meminta ke staf-staf kami untuk ini dipublikasikan melalui media-media yang ada di Dinas Perhubungan maupun media-media Pemkot. Ya, alhamdulillah beberapa hari ini dengan adanya sosialisasi itu dan juga termasuk media-media yang diminta oleh Pak Wali untuk dipublikasikan.
komponen berapa. Kemudian ini saya harus memberikan semacam science dan teguran secara tertulis begitu. Jenis pelelangan itu following distance monitoring. Following itu mengikuti apa namanya bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa pantau di sini. Ini kita bisa download tadi ya. Kita misalnya mau pindahkan ini kan namanya MP4-nya ini. Ini sebagai bukti evidence-nya kami untuk menegur ataupun melakukan punishment ke sopir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.